Halo, selamat datang di kamar sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang azab seorang pemuda namanya Denny, umur baru 22 tahun. Tapi kelakuannya, astagfirullah, jauh banget dari kata anak baik. Tinggal di daerah pinggiran kota Cirebon, Denny hidup bareng ibunya yang udah tua dan sakit-sakitan. Ayahnya udah lama meninggal dan sejak itu ibunya jualan kesil-kosilan di pasar tradisional buat biayain hidup mereka. Nggak ada sanak saudara dekat yang bisa diminta tolong, cuma mereka berdua. Setiap pagi, ibunya yang biasa dipanggil Mak Ijah jalan kaki sejauh hampir 2 kilometer ke pasar. Tangannya bawa keranjang besar berisi sayur mayur kol, cabai, tomat, sama bumbu dapur lainnya. Semua dibeli dari pasar induk jam 3 subuh. Terus dijual lagi di lapak kecil miliknya. Tapi bukannya bantu, Denny malah tidur sampai siang. Pagi-pagi waktu Mak Ijah bangun dan nyiapin dagangan, Denny justru ngorok kenceng di dalam kamar. Kadang, sampai siang pun belum bangun, kerja, nggak ada niat. Padahal Mak Ijah udah sering minta Denny cari kerja. Apapun, asal halal. Tapi Denny jawab enteng. Kerja mah nanti aja, Mak. Gampang nyari duit mah. Kalau udah kenal orang dalam, padahal kenal aja enggak. Apalagi orang dalam. Yang ada, tiap hari Denny cuma nongkrong di warnet, main game, ketawa ketiwi sama teman-temannya. Pulang sore, malam, atau subuh pun sering. Dan yang lebih bikin hati orang tua manapun nyesek, dia selalu minta uang ke Mak Ijah. Kalau dikasih, ya habis buat beli rokok atau rental komputer. Kalau nggak dikasih, bisa ngamuk-ngamuk, Mak. Mana duit jajan? Bentak Denny suatu pagi dengan muka kusut dan nada tinggi. Dia baru bangun. Rambut masih agak kekoken, tapi langsung minta uang. Mak Ijah yang lagi nyusun dagangan di meja cuma senyum lemah. Wajahnya kelihatan capek. Matanya merah. Belum tidur cukup. Tapi suaranya tetap lembut. Mak belum jualan, Den. Sabar ya. Nanti kalau udah laku, Mak kasih. Denny malah ngedumel sambil banting gelas di meja. Alah, tiap hari alasan. Nggak bisa mikir apa. Anak butuh duit tuh. Mak Ijah cuma diam. Mungkin hatinya sakit. Tapi dia tahu, kalau dia jawab, Denny bisa makin marah. Jadi dia cuma tunduk, pura-pura sibuk ngatur tomat di keranjang. Nggak cuma sekali dua kali Denny kayak gitu. Bahkan pernah suatu waktu di pasar, dia teriak marah ke Mak Ijah. Cuma gara-gara dikasih uang 2.000 rupiah. Ini mah buat beli permen, Mak, bukan buat jajan. Katanya sambil lempar uang ke tanah. Wajahnya merah, matanya melotot, dan tangannya ngegebrak meja dagangan Mak Ijah. Orang-orang yang lewat langsung pada melirik. Ada yang geling-geling kepala, ada yang bisik-bisik, sambil nunjukin ekspresi gak percaya. Tapi, Denny cuek aja. Malah jalan pergi ninggalin ibunya, yang menunduk malu, sambil cepat-cepat pungut uang 2.000-an yang tadi dilempar. Beberapa pedagang di pasar mulai kasihan sama Mak Ijah. Ada Bu Rini dari lapak sebelah yang sering bantuin. Kadang bawain minuman hangat, atau sekadar nemenin ngobrol, biar Mak Ijah gak kesepian. Sabar ya Bu Ijah, anak itu nanti juga dapat balasannya. Tuhan gak tidur, ucap Bu Rini sambil elus punggung Mak Ijah. Tapi Mak Ijah selalu jawab pelan, dengan suara serak dan mata berkaca-kaca. Dia masih muda, mungkin belum sadar. Mak gak mau dia hilang, walau hatiku udah hancur, Bu. Setu hari, kejadian lebih parah lagi terjadi. Denny datang ke pasar, bawa 2 orang temannya. Mereka berdiri di depan lapak Mak Ijah sambil ngerokok. Terus Denny bilang ke ibunya, Mak, pinjem duit 100.000. Mau traktir temen. Mak Ijah kaget. Jelas gak punya duit sebanyak itu. Dia baru buka jualan pagi itu. Dagangan pun belum ada yang laku. Denny, Mak belum pegang uang segitu. Dagangan juga belum ada yang beli.
Denny langsung emosi. Di depan semua orang, dia ngeluarin kata-kata kasar. Payah banget jadi orang tua. Nggak bisa diandelin. Ngapain juga mak jualan? Kalau nggak bisa nyari duit buat anak sendiri. Orang-orang langsung pada diem. Satu pasar jadi hening. Suara cicak aja kayak kedengeran. Mak Ijah nggak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma pelen-pelen duduk di kursi plastik. Tuanya nunduk dan menahan air mata biar nggak tumpah. Semenjak itu, banyak orang mulai menjauh dari Denny. Bahkan, temen-temennya pun mulai risih. Tapi, Denny nggak sadar. Dia pikir semua itu cuma orang sirik sama dia. Sore itu, Mak Ijah pulang dari pasar dalam keadaan lelah. Tubuhnya gemetar. Mungkin karena seharian dagangan nggak laku. Ditambah beban mental dari perlakuan Denny. Tapi Denny malah asik main game di rumah. Waktu ibunya batuk keras di dapur, dia cuma teriak. Suaranya ganggu. Mak, tetangga sebelah, Pak Jalal, sempat datang dan ngajak ngobrol Denny. Niatnya baik, mau nasehatin. Den, coba kamu bantu ibumu. Dia udah tua, capek. Tapi Denny malah jawab ketus. Pak, nggak usah ikut campur. Urusan saya sama mak saya. Bukan urusan orang lain. Pak Jalal cuma geling-geling kepala. Tapi dia bilang sesuatu yang bikin Denny diam sebentar. Kamu boleh durhaka sama ibumu, Den. Tapi jangan kaget kalau nanti Bumi juga nggak mau nerima kamu. Denny diam. Tapi cuma sebentar. Setelah itu, dia ketawa. Halah, Pak Jalal. Kebanyakan nonton sinetron azab. Hidup tuh realistis. Bukan mistis. Dari situ, semua makin jelas. Denny bukan cuma keras kepala, tapi hatinya udah keras sekeras batu. Dan sayangnya, batu pun masih bisa pecah kalau kena air. Terus, tapi hoti Denny, entahlah, orang-orang mulai ngomongin dia di belakang. Tapi yang paling bikin sedih adalah ketika beberapa anak kecil yang main di sekitar pasar mulai manggil Denny dengan sebutan setan pasar. Gara-garanya, mereka pernah lihat Denny dorong Mak Ijah sampai jatuh ke lantai pasar. Mak lo itu udah gak berguna, begitu katanya waktu itu. Sejak saat itu, seolah langit pun ikut marah. Hujan deras turun setiap sore. Pasar jadi sepi. Tegot, Mak Ijah makin gak laku. Tapi Denny tetap minta uang. Tetap maksa, tetap marah kalau gak dikasih. Dan orang-orang pun mulai percaya sesuatu yang buruk akan datang menjemput anak durhaka itu. Hanya tinggal tunggu waktu. Suatu malam yang dingin, sekitar jam 10 malam, hujan turun pelen-pelen, membasahi atap rumah-rumah warga di gang sempit dekat Pasar Balong Cirebon. Di dalam sebuah rumah tua berdinding papan, Mak Ijah sedang terlelap di kamarnya yang sempit. Rasa lelah setelah seharian duduk di pasar, tanpa banyak pembeli, bikin tubuh renta itu gak kuat lagi menahan kantuk. Nafasnya pelan, tubuhnya menyusut, dan suara batuk kecil kadang terdengar di sela-sela tidurnya. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting keras menggelegar. Brok, suaranya sampai bikin jendela bergetar. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar nyeret dari luar menuju dapur. Lalu, terdengarlah suara yang udah nggak asing lagi di telinga Mak Ijah. Mak, mana makananku? Bentak Denny dari ruang tengah. Suaranya kasar dan sengau, hidungnya merah, matanya sembab, dan dari mulutnya keluar aroma menyengat yang bikin mual bau alkohol dan muntahan. Bajunya kotor, kayak abis jatuh di selokan atau berantem di jalanan. Celana jeans sobek di lututnya, dan kaos hitam yang dipakainya penuh bercak lumpur. Mak Ijah kaget setengah mati. Dengan tubuh yang masih setengah sadar, dia bangun dari kasurnya yang tipis dan melangkah pelan ke arah ruang tengah. Suaranya lirih, gemetar, tapi masih berusaha lembut. Belum masak, Den? Mak ketiduran. Namun belum sempat Mak Ijah mendekat ke dapur,
Denny sudah melempar panci ke lantai. Bunyinya nyaring, bikin ayam tetangga sebelah ikut ribut. Dia ngamuk kayak orang kesetanan. Kursi plastik ditendang sampai mental ke dinding. Piring-piring yang masih ada sisa nasi langsung dibanting, pecah berkeping-keping. Kau itu cuma nyusahin hidup gue, Mak. Nggak berguna, masak pun nggak becus. Mati aja sana. Suara bentakannya keras, memantul di dinding rumah kecil itu. Mak Ijah berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan air matanya supaya nggak jatuh. Dia cuma tunduk, berusaha menenangkan diri, walaupun hatinya sakit luar biasa. Bayangin aja, orang yang dulu dia lahirkan dengan susah payah, sekarang berdiri di depan matanya, neriakin dia kayak musuh sendiri. Malam itu, tetangga sekitar sebenarnya dengar ribet-ribut dari rumah Mak Ijah. Tapi mereka udah terlalu sering dengar suara merah dari rumah itu. Ada yang kasihan, tapi juga ada yang udah pasrah. Mereka cuma geling-geling kepala dari balik jendela sambil berharap Mak Ijah kuat menghadapi semua itu. Setelah puas ngamuk, Denny masuk kamar, buang badan ke kasur lusuhnya. Bau minuman keras masih nempel di tubuhnya. Dia ngeluarin ponsel dari saku dan sempat ngetik sesuatu, entah ke siapa, sebelum akhirnya dia tertidur dalam posisi tengkurap, tanpa ganti baju, tanpa cuci muka, tanpa minta maaf. Jam 3 pagi, hujan makin deras, petir beberapa kali menyambar, membuat seluruh kampung terang sesaat. Di shot orang-orang masih tertidur lelap. Dari dalam rumah itu terdengar suara aneh. Suara seseorang terengah-engah, nafas berat dan cepat. Lalu suara tubuh meronta, disusul suara napas yang mendesah pelan, lalu menggigil. Denny mulai menggeliat, tapi bukan karena mimpi buruk. Badannya kejang-kejang, dadanya naik turun dengan cepat, dan tangannya mencakar lantai. Mulutnya ngeluarin busa putih, matanya mendelik lebar ke atas. Tubuhnya menggeliat seperti orang yang lagi disiksa, tapi gak ada satupun yang menyentuhnya. Dia sendiri, Mak Ijah, yang tidur cuma bersekat papan dari ruang tengah, bangun karena dengar suara keras. Awalnya dia pikir Denny lagi ngamuk lagi, tapi waktu dia buka pintu dan lihat anaknya kejeng-kejeng di lantai sambil melotot, dia langsung panik. Ya Allah, Denny, jeritnya. Dia langsung lari dan peluk tubuh anaknya yang mulai dingin kayak es batu. Dini, kamu kenapa, Nak? Fiuhullah, bangun, Nak, bangun. Mak Ijah teriak minta tolong. Tetangga yang dengar langsung keluar rumah. Pak Jalal dan Bu Rini jadi yang pertama masuk. Mereka bantu angkat Dini ke tikar dan coba hubungi ojek buat bawa ke klinik terdekat. Tapi semuanya udah terlambat. Begitu sampai di klinik, dokter cuma periksa sebentar, lalu geleng kepala. Maaf Bu, anaknya sudah nggak bisa diselamatkan. Sudah meninggal dunia. Waktu itu, Mak Ijah jatuh, terduduk. Tangisnya nggak bisa dibendung lagi. Dia peluk tubuh anaknya erat-erat sambil terus-menerus istighfar, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bisik Pak Jalal sambil menunduk. Para tetangga yang datang nggak bisa berkata apa-apa. Mereka semua tahu Denny memang sering bikin masalah, tapi nggak nyangka akhir hidupnya seperti itu. Jenazah Denny dibawa pulang ke rumah dan dimandikan sesuai adat. Tapi anehnya, selama proses itu berlangsung, banyak kejadian ganjil. Air yang dipakai buat mandiin jenazah Denny jadi bau busuk. Bahkan ada ulat kecil keluar dari mulutnya. Orang-orang yang membantu mulai merinding. Ada yang langsung mual dan keluar rumah. Tapi semuanya tetap berusaha melanjutkan. Karena ini urusan jenazah harus diselesaikan. Wajah Dini membiru, bibirnya menghitam, dan matanya nggak bisa ditutup. Meskipun sudah berkali-kali dicoba. Semua yang lihat setuju
Wajahnya seperti orang yang sangat ketakutan saat menghembuskan nafas terakhir. Maijah duduk di pojokan, memeluk kain kafan, dan terus-menerus berzikir. Pagi itu, langit Cirebon mendung. Awan menggantung pekat seolah ikut berduka. Jenazah Deni sudah dibungkus kain kafan putih dan diletakkan di atas keranda sederhana. Beberapa orang datang membantu. Walaupun suasana terasa janggal, tidak ada tangis histeris dari pelayat seperti pada umumnya. Hanya bisik-bisik pelan dan tatapan penuh tanya dari warga sekitar. Mereka tahu Dini bukan anak baik, tapi tetap saja dia manusia yang meninggal dan harus dikuburkan layaknya manusia Mak Ija Dudak. Di kursi bambu depan rumah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetaran, matanya bengkak karena menangis semalaman. Tapi di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang terus ia bisikkan dalam hati, semoga Deni diampuni. Semoga Tuhan masih mau bukakan pintu maaf, walau sebesar biji zarah. Sekalipun iringan keranda mulai berjalan perlahan menuju TPU kecil di belakang pasar. Jalannya becek. Sisa hujan semalam masih membuat tanah lembek dan licin. Beberapa pemuda kampung ikut memanggul keranda. Ustaz kampung, Pak Mahfud, memimpin doa pelan-pelan sambil sesekali melirik jenazah. Begitu sampai di kuburan, liang lahat sudah siap. Tanahnya masih basah, berbau lumpur. Beberapa warga membantu menurunkan jenazah. Awalnya semua tampak normal, tapi begitu kain kafan bagian kaki disentuh, tiba-tiba saja tali yang mengikatnya terputus sendiri. Suaranya seperti benang yang digunting, tajam, padahal sebelumnya diikat kuat-kuat oleh Pak Udin, orang yang memang sering menangani pemulasaraan jenazah. Wah, aneh ini. Tali segede gitu bisa putus, bisik salah satu warga yang ikut menurunkan. Pak Udin sendiri kaget. Dia tahu betul tali itu tebal, dan dia yang mengikatnya tadi pagi dengan simpul ganda. Nggak mungkin lepas atau putus begitu aja. Tapi dia memilih diam. Nggak enak kalau sampai bikin panik warga lain. Beberapa warga mulai resah, apalagi waktu jenazah Deni mulai diturunkan ke dalam lubang. Tanah di sekitar liang lahat seperti bergetar pelan. Awalnya cuma sensasi kecil, tapi lama-lama makin jelas terasa. Rumput-rumput bergoyang, padahal angin gak bertiup. Ada suara gemuruh kecil dari dalam tanah, seperti bunyi perut lapar, tapi datang dari kedalaman. Ya Allah, tanahnya kayak menolak. Bisik ibu-ibu yang berdiri agak jauh dari lokasi. Wajah-wajah pelayat berubah. Ada yang melirik satu sama lain. Pak Mahfud sempat berhenti baca talqin sebentar karena ngerasa ada tekanan aneh di dadanya. Tapi dia langsung istighfar dan lanjut membaca doa. Walau suaranya mulai gemetar, setelah jenazah dimasukkan, tanah ditimbun cepat-cepat. Tapi prosesnya nggak semulus biasanya. Cangkul yang digunakan warga beberapa kali nyangkut di batu, padahal sebelumnya tanah di situ gembur. Ada satu momen ketika seorang pemuda hampir jatuh ke dalam lubang karena tanah di bawahnya mendadak amblas. Semua orang jadi tambah tegang. Setelah semua selesai, warga buru-buru bubar. Nggak ada yang mau lama-lama di dekat makam Deni. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum beres. Bahkan beberapa orang gak sempat pamit ke Mak Ija. Mereka langsung pulang tanpa menoleh ke belakang. Sorenya, langit kembali mendung. Petir menyambar beberapa kali. Angin berhembus kencang, membuat genteng rumah rama-rama tua bergoyang. Malam itu, kejadian aneh mulai muncul. Warga yang rumahnya dekat kuburan mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah makam Deni. Suara seperti orang menjerit pelan-pelan, tapi makin lama makin keras. Terdengar seperti teriakan minta tolong yang tertahan. Tolongin aku, panas, panas sekali. Pak Darto, warga yang tinggal tepat di samping pagar kuburan, mengaku mendengar suara itu. Sekitar jam 1 malam. Awalnya dia jam 2 malam, pasar tradisional Cirebon yang biasanya ramai suara pedagang dan pembeli
kini sunyi senyap. Lampu-lampu sudah dimatikan, kios-kios ditutup dengan terpal lusuh, dan hanya suara gesekan ranting serta langkah tikus yang kadang terdengar dari balik los sayur yang kosong. Di pojokan pasar, di dekat los paling belakang yang dulu biasa dipakai Mak Ijah berdagang, ada suara pelan. Bukan suara angin atau hewan malam, tapi suara tangisan. Tangisannya lirih, serak, seperti ditahan-tahan, tapi jelas terdengar. Pak Hadi, penjaga malam yang biasa keliling pasar tiap malam, mendadak berhenti jalan. Langkahnya pelen-pelen mengarah ke sumber suara. Awalnya dia kira ada orang iseng, atau mungkin anak muda yang mabuk tidur di pasar. Tapi makin dekat, dia makin ngerasa aneh. Bulu kuduknya meremang. Suara tangis itu terdengar seperti seseorang yang sedang menderita. Dia nyalain senternya dan perlahan-lahan berjalan menuju los sayur yang dituju. Cahaya senter itu bergetar karena tangan Pak Hadi mulai gemetar. Baru beberapa langkah lagi, dia melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok hitam, tubuhnya meringkuk di lantai semen yang dingin dan basah. Bahunya naik turun seperti orang sedang menangis keras. Pak Hadi berhenti, nafasnya tertahan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara parau. Sosok itu gak menjawab, tapi terus menangis. Lalu pelan-pelan dia bersuara, dan suara itu terdengar sangat familiar di telinga Pak Hadi. "Mak, aku lapar. Aku dingin." Pak Hadi terbelalak. Itu suara Deni, suara pemuda yang seminggu lalu dimakamkan. Suara anak yang dikenal durhaka pada ibunya. Tapi sekrong, suara itu terdengar penuh penyesalan. Saat itu juga, sosok itu berdiri, gerakannya pelan, seperti tubuhnya berat, dan begitu wajahnya menghadap Pak Hadi, senter langsung jatuh ke lantai. Wajah itu setengah busuk, kulitnya mengelupas, matanya keluar satu, dan dari rongga mulutnya mengalir darah hitam pekat. Ulat-ulat keluar dari sela-sela leher dan dada yang robek. Sosok itu berjalan pelan ke arah Pak Hadi. "Maafin aku, tolong bilangin ke Mak, Pak Hadi gak kuat, badannya langsung lemas, dan dia jatuh pingsan di tempat." Pagi harinya, warga heboh. Pak Hadi ditemukan tergeletak di belakang los sayur dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Dia dibawa pulang ke rumahnya, dan setelah sadar, cerita tentang penampakan itu langsung tersebar ke seluruh pasar. Banyak warga yang percaya arwah Deni belum tenang. Banyak juga yang mulai takut berdagang di dekat tempat itu. Beberapa pedagang bahkan pindah lapak karena trauma. Ada yang bilang mereka mencium bau busuk setiap lewat di dekat los itu. Ada juga yang mendengar suara minta tolong, bisik, bahkan suara langkah kaki di malam hari. Padahal pasar sudah kosong total. Seorang ibu pedagang sayur cerita kalau dia pernah datang subuh-subuh ke pasar dan melihat sosok bayangan berdiri di tempat lapak Mak Ijah dulu. Bayangan itu hanya diam, tapi saat didekati langsung hilang begitu saja. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga para ulama kampung. Beberapa tokoh agama datang ke rumah Mak Ijah untuk menanyakan kabar dan meminta izin mengadakan doa bersama. Mereka percaya arwah Deni tersiksa karena meninggal dalam keadaan durhaka, dan itu jadi sebab kenapa jiwanya gak bisa tenang. Dosa kepada orang tua itu berat. "Bu," kata Ustaz Mahfud dengan suara lembut. Bahkan Rasulullah pun menekankan, surga ada di telapak kaki ibu. Kalau anak menolak, apalagi menyakiti, maka bisa jadi bumi pun menolak jasadnya. Mak Ijah hanya diam, matanya sudah tak sanggup menangis lagi. Mungkin hatinya juga sudah terlalu lelah untuk marah. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Mak, cuma mau anak Mak diampuni, biar dia gak kesakitan lagi." Doa bersama pun digelar malam itu di musola dekat rumah. Warga datang
Bahkan yang biasanya jarang ikut pengajian. Panheide, suasana hening, air mata jatuh dari beberapa wajah. Terutama saat Ustaz Mahfud menyebutkan secara terang bahwa dosa kepada ibu adalah salah satu dosa yang paling sulit diampuni. Kecuali ibunya sendiri yang memaafkan. Maijah pun akhirnya angkat suara. Dengan suara pelan tapi tegas, dia berkata di depan semua yang hadir, kalau memang syaratnya adalah dimaafkan, maka di sini, maafin Deni. Maaf dari lubuk hati terdalam, walau sakit ini gak akan hilang. Tapi Mak Rido, setelah doa bersama itu, suasana pasar perlahan mulai tenang. Gangguan aneh mulai berkurang. Gak ada lagi yang dengar suara tangisan atau penampakan sosok hitam, tapi sebagian warga masih percaya bahwa arwah Deni belum sepenuhnya pergi. Mereka bilang, kadang kalau lewat dekat kuburannya di malam hari, terdengar suara seperti orang merintih suara sayup-sayup yang cuma bisa didengar oleh hati yang bersih. Setahun kemudian, Maijah meninggal dunia. Warga yang merawatnya bilang hari-hari terakhirnya penuh ketenangan. Dia gak sakit parah, cuma tubuhnya melemah pelan-pelan. Tapi yang paling menyentuh, saat dia meninggal, senyum kecil terlihat di wajahnya. Seolah beban besar yang selama ini dia pikul akhirnya lepas. Warga menyaksikan dan banyak yang terharu. Maijah dimakamkan tidak jauh dari makam Deni. Beberapa orang menyebut tanah tempat ibunya dimakamkan terasa hangat dan ringan. Berbeda dari saat penguburan Deni dulu. Banyak yang percaya akhirnya Deni bisa benar-benar tenang setelah ibunya menyusul dan membawakan ampunan. Namun, nama Deni tetap jadi pengingat. Di kalangan warga, cerita tentang anak durhaka yang meninggal dalam keadaan tragis masih sering disebut sebagai peringatan. Anak-anak kecil yang bandel sering dinasihati oleh orang tuanya, jangan jadi kayak Deni. Dan setiap kali malam Jumat, suara doa selalu terdengar dari kuburan itu. Bukan hanya untuk Maijah yang dikenal sabar dan baik hati, tapi juga untuk Deni, anak yang terlambat menyadari penyesalannya. Karena azab bagi anak durhaka bukan cuma datang setelah mati, tapi juga bisa menghantui yang hidup membekas dalam ingatan. Jadi pelajaran bagi banyak orang dan jadi peringatan abadi tentang beratnya dosa menyakiti orang tua.